Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah yang sangat saya hormati, kami dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta datang ke sini untuk memonitor pelaksanaan PPL mahasiswa PPG Prajab yang beberapa minggu lalu sudah mulai di sekolah ini, namun pada waktu itu saya harus mengantar ke sekolah lain sehingga nggak sempat ke sini. Nah, oleh karena itu saya mohon maaf sehingga kedatangan hari ini juga yang pertama walaupun terlambat memasrahkan mahasiswa yang belajar di sini supaya bisa mendapat pembinaan yang seperlunya yang sekiranya tidak didapatkan di kampus. Berkaitan dengan itu, mungkin dari Ibu Kepala Sekolah ada harapan apa untuk para mahasiswa menika? Monggo Ibu. Terima kasih Pak. Saya terima dengan senang hati dua mahasiswa ya Pak ya. Dua mahasiswa PPG Prajabatan dari Universitas Negeri Yogyakarta yang memang dari beberapa minggu yang lalu sudah masuk dan aktif di sini, sudah melakukan observasi dan lain-lain, serta sudah membantu guru kelas atau guru olahraga dalam melaksanakan pengajaran. Kemudian harapan kami dari sekolah, semoga mahasiswa Prajab dari UNJ bisa mendapat ilmu yang sangat bermanfaat, yang sangat berguna bagi masa depan mahasiswa Prajab. Semoga menjadi guru yang lebih profesional. Amin. Terima kasih. Makaten Pak, matur nuwun. Oh nggih. Nah, kepada mahasiswa ini kan juga mengikuti kuliah seminggu 2 kali di kampus, lalu yang 4 hari kalau dengan hari Sabtu ya di sekolahan. Nah, kepada para mahasiswa itu ya sudah kami bekali Bu. Sehingga begini, jika ada murid yang menjengkelkan, senyum guru segera dihadirkan. Agar suasana lebih menyenangkan, pembelajaran diselingi permainan. Nah ini kita sampaikan sehingga anak-anak itu kalau zaman dulu ada murid nakal itu marah. Nah sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Karena anak yang nakal ini pandangan guru adalah samudra atau gunung pahala. Ketika anak nakal, ibu guru, bapak guru memberitahu dengan senyuman berpahala. Kalau yang nakal 10, pahalanya lipat 10. Lebih banyak lagi. Kalau besok lagi masih nakal lagi, tetap senyum lagi, pahala lagi. Bahkan tidak tertutup kemungkinan dari pahala semacam ini bisa menjadi gunung bagi dirinya. Yang kedua, dari siswa-siswi yang menjengkelkan memang sering terasa menyesakkan, namun anak-anak akan membanggakan di akhirat kelak mengulurkan tangan. Jadi nanti putra-putra Bapak Ibu sekolah ini ketika para guru mahasiswa ini memberitahu dengan senyuman, maka anak-anak ini justru akan mendekat. Artinya, wah aku ini rada nakal Pak Guru ini kok apian. Sehingga anak ini akan mengulurkan tangan. Lalu bait yang ketiga, kepada siswa-siswi yang menjengkelkan, nasihat guru terus disampaikan agar siswa tidak jadi salah jalan dan siap-siap mengikuti ujian. Karena kebesaran hati senyum Bapak Ibu guru terhadap siswa, sehingga anak ini sudah menjadi pengikut dari Bapak Ibu gurunya. Bapak Ibu gurunya
tingkah lakunya baik, dicontoh. Nah, dia tadinya nakal sudah siap mengikuti ujian. Saya sampaikan, tugasnya guru adalah menyampaikan air suci kebaikan. Urusan anak itu menjadi baik atau tidak, hatinya berubah atau tidak, itu yang bisa membolak-balikkan hati kan yang Maha Kuasa. Jadi Bapak Ibu punya tugasnya kasihkan kebaikan, contohlah kebaikan. Nah, pada bait yang keempat ini Pak gurunya panen. Dari siswa-siswi yang menjengkelkan, guru bisa menambah jiwa pengabdian, karena mereka adalah butiran intan yang bisa dinikmati dari kejauhan. Jadi ini syair yang saya gunakan untuk mengantarkan para mahasiswa, sehingga suatu saat kelak ketika menjadi guru, sore hari di depan TV, duduk-duduk sama keluarga melihat TV, oh itu ada murid saya dulu yang nakal, sekarang jadi Kapolda, sekarang jadi pejabat. Itu buah karya dari senyuman Bapak Ibu guru, dan panen, senang, puas, bangga. Anak saya menjadi orang yang sangat berguna, dari kejauhan bisa menikmati. Nah, dua karakter dari seorang guru dan siswa yang menjadi baik inilah kunci suksesnya transfer pengetahuan. Menika bekal yang saya berikan kepada para siswa. Lalu kan juga sering dituntut adanya pembaharuan, Ibu. Nah, salah satunya mengatakan kalau dulu itu mungkin ya sekarang ya, kalau ada anak terlambat olahraga atau masuk kelas disuruh push up misalnya, atau dikasih. Nah ini kami ubah tidak seperti itu, Bu. Akan lebih bagus lagi, mengajar itu tidak dengan punishment, tapi mengajar dengan hati. Sehingga kemarin sudah sampaikan, kamu berani mencoba atau tidak? Ketika kamu ngajar di kelas, ada siswa terlambat, kamu yang push up. Bu gurunya, bapak gurunya yang push up, anak diterima dengan baik. Besok terlambat lagi, kamu push up lagi. Nanti anak-anak itu akan sungkan. Aduh, saya tidak akan terlambat, mosok ibu guru cantik, saya push up. Nah, ini namanya mengajar dengan hati. Nah, sehingga guru yang ke depan itu mestinya demikian sikap mental kepribadiannya, Ibu. Nah, monggo, karena ya ini sebenarnya mahasiswa ini kan sudah lulus toh Ibu, ini kan sudah S1 lebih. Nah, kemarin ketika di hotel itu ada kumpulan antara dosen-dosen pembina PBG dengan tim pusatnya, dari beberapa dosen yang mengajar itu yang mengeluhkan ini mahasiswa baru first graduate, pengalamannya belum ada, lalu diterjunkan mengajar kan baru di kuliah baru 3 kali terus diturunkan gitu. Nah, mungkin ibu-ibu itu lupa bahwa ini kan anak ini sudah S1 ya, PPL juga pernah, dan ketika lulus ini barangkali ada 1-2 yang sudah menjadi pelatih, menjadi apa, sehingga bekal mereka ya sudah banyak ketika digunakan di kelas ini. Semoga Bapak Ibu guru di sekolah ini bisa memanfaat mereka-mereka itu. Kalau dibanding, saya menilai kalau dibanding zaman saya S1 belum bisa seperti ini, Bu. Kalau dulu kita kan IT belum ada, sekarang kan Ibu kurang apa, Mas kerjakan, dik, selesai. Terus mencari, ya, memang kita menghargai pengajaran itu sesuai zamannya. Mengikuti perubahan ya, Pak. Tidak bisa dibanding-bandingkan. Tidak perlu. Nah, anak ini sudah lebih mudah bisa mengakses hal-hal yang baru. Dan mulai di yang Prajab ini diajarkan juga globalisasi, Bu. Jadi disadarkan untuk kebinekaan dari para mahasiswa ini. Mungkin ada harapan apa lagi yang Ibu
dari adik-adik ini. Mungkin bisa menjembatani ibu-ibu kalau punya karya tulis, mahasiswa ini bisa mencarikan jurnal untuk dimasukkan. Ya, mungkin seperti itu Pak, kita kan punya program literasi dan numerasi yang antara lain memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai tempat pembelajaran. Dari hasil-hasilnya itu bisa dibantu untuk apa ya namanya istilahnya Pak, untuk penyebar luasannya untuk itu banyak yang ditempelkan di dinding-dinding karya siswa, sudah ditempelkan, cuma tinggal apa ya, kalau misalnya ada majalah mungkin bisa dimasukkan ke majalah. Nah, kreativitas para adik-adik peserta didik ini bisa nanti Mas dan Mbak PPL ini bisa untuk memasarkan, bisa untuk dia kan bisa membuat channel YouTube juga, bisa untuk disebarluaskan. Untuk sekaligus untuk promosi sekolah itu. Nah, leres, termasuk menikah nanti sini adalah SD Negeri Baciro, Yogyakarta. Siswanya berapa orang, Bu? 122 Pak. 122. Tapi 3 tahun terakhir ini siswanya menurun Pak. Karena keberhasilan. Apa itu dari tidak hanya sini saja, tapi hampir semua sekolah di SD negeri yang kecil itu Pak, yang kecil itu hampir mengalami penurunan. Ya. Kalau tahun kemarin muridnya kelas 1 hanya 11. Kalau sekarang 16, alhamdulillah. Semoga besok tambah lagi mencukupi minimal 20 begitu. Mungkin itu salah satu keberhasilannya keluarga berencana. Terus yang kedua juga seiring berjalannya perkembangan, banyak sekolah swasta yang bagus, lalu menarik para orang tua untuk menyekolahkan, padahal dengan harga yang mahal itu. Justru bondong-bondong ke sana. Itu merupakan tantangan kita Pak. Semoga besok tahun depan bisa menambah sebenarnya kurikulum 13 itu sebenarnya mengakomodir itu Ibu. Jadi kurikulum 13 ini kok dijiwai oleh waktu itu Pak Musliar Kasim itu meninjau ya di tempat-tempat pendidikan yang bagus kok bisa dinikmati hanya oleh orang-orang yang berpenghasilan besar. Nah, ini lalu beliau-beliau itu mengadopsi yang ada di sekolah bagus seperti apa, itu lalu dituangkan dalam bentuk kurikulum 13 menika. Maka pembelajarannya seperti itu. Salah satunya ketika ada anak yang ekstrim itu di kurikulum 13 sangat dihargai. Misalnya ada yang begitu nakal, begitu julek di bermain olahraga, itu kalau disalurkan kecerdasan taktikalnya itu nanti bisa menjadi anak yang ahli strategi, ahli taktik ketika bermain. Kan kadang-kadang lalu sudah dicas, wah anak ini nakal. Nanti dulu manusia itu kan selalu berkembang ya, dari yang awal menjadi yang terakhir, dan dia punya pemikiran pasti akan memperbaiki diri. Betul Pak. Tidak pandai di apa mungkin, tapi mungkin punya kelebihan yang lain, mungkin di bidang olahraga. Kemungkinan. Teorinya ngaten Bu Dados, siswa itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Diibaratkan ada yang seperti kemampuannya gajah, kemampuannya ikan, kemampuannya cacing, kemampuannya monyet. Nah, ketika nanti ujiannya memanjat, ya monyet yang juara. Betul, Pak. Nah, maka jadi kami ini tidak bijaksana kalau lalu mengejudge bahwa anak itu jelek, padahal dia mempunyai kelebihan di sisi lain. Kalau ujiannya renang, ya ikan nanti yang juara. Nah, intinya kan masing-masing siswa itu mempunyai kelebihan masing-masing sesuai individu kodrah dari Yang Maha Kuasa.
Sunatullahnya gitu. Mungkin gurunya sama, dosennya sama, tapi hasilnya beda. Seperti saya ini sama Pak Rektor itu kan juga satu alma mater yang gembleng sama Profesor Ahmad Abdullah, Bapak Agus Manaji. Nah, tapi hasilnya beda. Pak Marianto bisa sehebat itu menjadi rektor. Saya berbeda. Nah, ini memang intinya pengajarnya sama tapi yang mengambil ya. Yang mengambil pelajaran sehingga saat diajar ada anak yang mengantuk. Mungkin itu Allah tidak ridho untuk ilmu itu biar dia dingantukkan dulu. Iya, maka kita ini kalau ada anak ngantuk ya jangan dimarahin. Prestasi-prestasi yang diukir sekolah sini Ibu? Kalau kita yang diunggulkan di bidang olahraga Pak. Oh iya. Kemarin juga baru juara Takpo tingkat kota. Oh Kita iya. juga kemarin mewakili dari Kementerian Bondokusuman juga juara 1. Oh. Kita yang diunggulkan di olahraga. Oh iya, sangat. Karena sekolah kita juga sekolah inklusi Pak. Mulai tahun bener. 2011 kita sudah di sudah melaksanakan sekolah inklusi. Itu berarti di sini keunggulannya di situ. Ya, tinggal melengkapi mungkin dari seni juga perlu dikembangkan. Ada dalam kecilnya juga sekolah kelas. Kemarin juga juara cerkak ya Pak, cerita. Oh iya. Cerkak nih. Cerkak berarti dia sudah pandai membuat cerita. Iya. Membuat dengan bimbingan dari Bapak dan Ibu. iya, cerita dengan bikin pantun yang sederhana, puisi, cerpen gitu. Kebetulan saya ini juga banyak membuat puisi, Bu. Ketika saat hiburan, maka tadi syair tadi itu saya bikin sendiri tadi. Puisinya sudah tak terhitung puisi saya, Ibu. Alhamdulillah ya Pak. Iya. Mungkin kalau di DIY ini mungkin yang mengungguli tidak ada. Karena sudah puluhan ribu yang saya ciptakan. Sudah dapat nilai berapa Pak? Itu hanya untuk koleksi saja. Kemarin pernah saya mengikuti lomba puisi, penciptaan puisi di Jawa Tengah. Diantar oleh mahasiswa ke sana. Ditemukan dengan ibu di dinas itu bagian Dikpora atau apa ya. Ibu, ini saya mendaftar mau lomba puisi. Tetapi untuk harus datang pada hari hanya tidak bisa karena saya harus mengawal tim Pomnas DIY ke Bandung sehingga waktunya nggak bisa. Nah ini puisi saya sekian, saya bawakan itu berapa Ibu? 300 judul. Monggo Ibu, ini mau diseleksi mana yang mau dilombakan silahkan. Ini karya saya semua. Si Ibu itu merenung, apakah benar? Coba Pak, coba Ibu, saya kasih satu HVS sama ballpoint. Saya bikin situ, nggak sampai 5 menit selesai. Silakan dibaca Ibu. Dia baca, wah. Justru akhirnya si Ibu itu ketika putranya punya keperluan puisi, nelpon saya, Pak tolong buatkan anak saya. Ya ini untuk mengisi ya, seorang guru olahraga, guru penjas ya harus pandai, bisa menghibur siswa-siswanya, bisa berpantun, berpuisi, bisa main sulap, bisa analisis cabang olahraga gitu. Sehingga melengkapi para peserta didik, para mahasiswa. Mudah-mudahan bisa dua arah ya, jadi sekolah ini mendapat manfaat dari keberadaan dua mahasiswa itu, paling tidak bisa menjembatani. Ibu mencari jurnal atau mencari apa, atau ibu kepala sekolah punya naskah mau dimuat di jurnal, nah bisa dimanfaatkan mahasiswa ini nanti menghubungi kampus untuk dimuat di jurnal.
biasanya cok terkendala di situ ya Ibu mau Iya, biasanya ya. penerbitan menika. Iya, biasanya terkendalanya di situ. Biasanya sudah mentoknya di golongan berapa ya Ibu? Kalau saya malah baru 3D Pak, Oh, nggih. 2013. Rumian itu sering kawan-kawan kalau sudah 4A mentok mau ke sana sulit Iya. karena karya yang dibuat Ada karya ilmiah. karya yang dibuat dikembalikan, dikembalikan. Iya, iya. Nah, Yang jadi kendala juga seperti kita ada buat kemudian dinilaikan, akhirnya suruh betulkan lagi, revisi lagi, dikembalikan lagi masih salah, akhirnya jadi putus asa. Nah, nanti terbitnya di jurnal lain saja. Iya. Nanti kan kalau di kampus nanti dibimbing juga. Iya, Pak. Terima kasih Pak Nggih. masukannya, terima kasih bimbingannya, sarannya. Semoga yang penting kita sehat dulu ya Pak ya. Nggih. Semoga kita semua Amin. sehat, bisa mengukir prestasi ya Pak ya, bisa Nggih. mengukir prestasi, kemudian bisa bermanfaat bagi sekolah dan juga bisa bermanfaat bagi mahasiswa yang bersangkutan. Nggih, saya kira mengatakan Ibu, kalau ada kurang lebihnya mohon disempurnakan. Kami berkejaran dengan waktu, Ibu. Nggih, atas mohon maaf dalam badhe nyuwun pamit. Mangke sanes wekdal nyambung malih. Nggih. Matur nuwun, Ibu. Terima kasih sekali Pak atas kehadirannya. Mohon maaf barangkali ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang Nah, besar-besar. sampun saya Bu mriki. Sekolah ramah anak itu dijet